nomor 3 niku nganu ngeten, Mbah. Apa? Kok guyu? Lah niku pertanyaan. Napa sepak bola niku saged dipawangi napa, Mbah? Ben mboten kebobolan. Pertanyaanku bebas. Nah nggih. Bebas. Mau tanya apapun bebas. Karena kuwi kan isine donya ya. Isine donya ku ana sepak bola, ana dan lain-lain sebagainya. Kenapa kok harus dilarang menanyakan tentang itu? Mboten niki menarik nggih ana. Iya sangat menarik. Soalnya sekrame. Iya. Bola bisa dipawangi apa Pawangi ora? ben mboten kebobolan. Mestine kuwi nganu ya berbicara tentang gaib ya. Nggih. Kalau mau berbicara tentang gaib, terutama percaya dulu. Lah bagaimana untuk percaya? Nah, sampean dhewe kan ngertine kan iso obah tanpa gaib. Padahal sampean dhewe gaib ya. Ya sampean sejatine sampean iki kan gaib toh. Nggih. Iki obah ya ternyata ada gaibnya. Coba yang gaibe lunga Nggih. jekangkang ora iso apa-apa toh. Begitupun tentang sepak bola mau bisa dipawangi apa ora ngono. Itu sepertinya yang Simbah ketahui tapi yo bukan salah ngapura. Ya. Segala sesuatunya itu bisa dingelmoni. Asal manusia itu mau belajar. Ya. Karena itu mengendalikan energi. Kalau orang Arab mungkin bahasanya sihir kali ya. Ya. Sihir. Kalau orang sini mungkin magic juga bisa atau perdukunan juga bisa. Tapi orang percaya dengan sihir ada. Tapi kalau itu kenapa nggak percaya ya? Napa niku? Nah itu tentang itu kan itu bukan sihir sebenarnya tapi mendekati ke sihir-sihir ya. Karena bisa mengendalikan ketika bola ditendang set melambung. Betul? Karena apa? Ada energi yang bisa menghalangi. Oh, enten toh niku. Enten. Lah kenapa kok sihir juga dari dulu itu dipercaya ada. Tapi kenapa kalau yang melakukan orang Jawa seperti itu kok nggak dipercaya itu gimana maksudnya? Sing adil ya. Kalau itu nggak percaya, jangan percaya sama sihir ada. Bahkan ada di kitab suci ya, saya nggak sebutkan, itu sihir itu diakui. Ada. Oh, ngoten. Ya iya. Kenapa kalau yang itu kok nggak di... Lah nek saged ngoten dolanan apa niku? Nah, cuman kan sulit untuk mencari ilmu yang seperti itu. Yang penting nek kaya Simbah ya ora pengin golek kaya ngono. Oh, manfaate nggo apa? Kanggo Simbah to ya. Nah, Simbah kuwi isih pengin bener ya awake dhewe sik. Piye carane awake dhewe men bener. Ora pengin golek-golek sing kaya ngono. Nek Simbah tapi setiap manusia punya hak masing-masing. Arep golek kaya ngopo wae bebas. Merdeka. Pantesan nek enten sing menang, wah dukune kuat tok ngoten biasane. Sakit ternyata. Kadang mengendalikan emosi. Ya, agar musuh itu emosinya itu lebih. Akhirnya dia tidak terkontrol. Ngono lho. Nggih. Lah niku lebih masuk akal malah nggih. Dihalangi Akan berbagai macam cara ya. Melakukan hal seperti itu berbagai macam cara. Aku arep njupuk gelas koyo ngene nganggo tangan ya iso, ya toh. Arep nganggo sengget ya iso, berbagai macam cara untuk melakukan sesuatu. Cuman yang menarik kalau itu miliknya orang Jawa selalu didiskriminasi. Wis biasa. Cuman kan iki ngapurane yang selama ini adat istiadat Jawa itu terpendam, ini akan muncul kembali. Sing Simbah ngerti kaya ngono. Yang sihir-sihiran to niku, Mbah. Ya sakarepe wong arep ngomong apa bae bebas. Wong itu sihir itu kan sebuah bahasa ya. Kira-kira wis puas durung, Mas? Mantap, Oh, kok mantap. Kisah isone Simbah ya ngawur iki jawabane kadang. Nggih. Apa meneh? Enten meneh niki. Waduh ya ora apa-apa. Sing keempat. Lah kok akeh ana pira? Enten 17. Ya. Muga-muga Simbah nyuwun pandongane Mas ya men bisa jawab ya. Nganu Mbah. Niki puasa weton niku. Niku
untuk apa manfaatnya? Puasa weton untuk orang yang tidak mengakui ajaran Jawa itu akan dimusyrikkan. Wah, musyrik weton kok di pasak poso nih. Lah kuwi kan kelahirannya awake dhewe, ngormati kelahirannya awake dhewe, men sadar bahwa kita itu di weton itu telah lahir, telah menghirup udara di alam ini. Ngapron, pertanyaannya apa kok langsung tak jawab? Ini ku manfaatnya niku. Oh, manfaatnya. Manfaatnya sebenarnya di balik istilahnya untuk menyadarkan diri bahwa kita di weton itu sudah terlahir ke dunia, mulai bertugas atau mulai tampil di dunia ya. Terus manfaatnya itu ketika orang berpuasa weton itu ada hal-hal inti yang ia dapatkan karena di hari weton atau setiap weton itu aura itu berbeda. Aura udara, aura apa ya? Simbah ora bisa ngucapake ya masalah kuwi berkaitan karo ilmu cah sekolah ya. Simbah kan ora sekolah ya. Paling SD. Kuwi jadi alam semesta itu di weton itu punya aura yang berbeda dan berpengaruh kepada sifat manusia. Oh, ngoten. Jadi di wetonnya kita puasai, akhirnya kita bisa menata kembali yang tadinya terlupakan, hanya bisa menata sifat atau karakter. Biar karakternya itu tertata. Itu manfaatnya. Oh, ngoten. Lah nek setiap orang niku melakukan poso weton niku napa kan enten sing poso weton sehari semalam 24 jam tanpa makan. Enten sing saking subuh sampai maghrib tok. Enten sing ngebleng, tidak makan, tidak tidur selama 24 jam di saat wetonnya. Lah niku apa karena karakter orang niku beda-beda, napa karena memang ada suatu kebutuhan, napa pripun niku Mbah? Jadi melakukan sesuatu hal, umpama arep ngiris tempe yang nganggone peso rasa nganggo pedang, ya. Anak puasa sing maghrib subuh tekan maghrib itu kan puasanya orang yang punya wadah tertentu, ya. Kalau puasa itu bukan puasa yang diajarkan dari wadah tertentu, tapi itu adalah wejangan dari para leluhur untuk karena merubah karakter itu memang harus seperti itu. Merubah karakter dipuasani dari maghrib sampai maghrib kadang ngebleng. Mungkin setiap adat, setiap tanah, setiap papan panggonan itu punya cara masing-masing. Buktine bahasaku padahal padha Jawane wis beda, apa maneh beda suku. Ya toh? Punya cara masing-masing. Wong kene makame sego, wong kono makame roti. Kan beda-beda ya. Nah, itu zat atau energi yang kita butuhkan kan berbeda-beda juga. Ya. Umpama aku mangan roti rasanya kok durung maem ya. Itu jajan ya. Nyemil ya. Karena apa? Energi yang kita serap itu berbeda-beda setiap papan panggonan. Tanpa ada orang yang menuntun nih. Terus tiba-tiba aku pengen tiru-tiru kayak ben sekti poso atau ngeblong pitung dino sepatang dina seumpamane nggih tanpa ada yang menuntun. Niku bagaimana kita sendiri bisa tahu kebutuhan kita itu puasa apa, ngoten? Kanggone wong awam, kanggone wong umum itu akan lebih baik sekali kalau ada guru. Ono sing nuntun. Berbeda dengan orang-orang tertentu ya. Ada perbedaan, bukan berarti ini ya, karena orang tersebut yang tidak pakai guru pun dia sudah iki wis bersih ya. Wis bersih, akhirnya menemukan cara-cara tersendiri untuk itu ya.
Ya tetep luwih apik nganggo guru. Lah nggih ya tiwas mengke pun nahan luwe ngantuk. Hmm. Ngelak Oh, iya. tibake mboten kanggo napa-napa nggih Iya, malah oleh tok. kaya netesi banyu nang dhuwur godhong tales ya. Tales. Heeh, melusit-melusit tok. ya. Terus tok. Lah niku sing ben nek manah tepat sasaran ngoten niku kan Ya men tepat sasaran. Ngomong sampean arep manah ora ana gurune. Manahe kaya ngene tok ya tetep ora iso kudune ana gurune ke carane manah kaya ngene nduk kan ngono ya. oh nggih. Men tepat sasaran jleb kan ngono. Nggih, nggih. Berarti sebenarnya nek enten guru mungkin ngeten nggih. Mungkin iki nggih. Heeh. Dadi sing sepuh niku ngertos kebutuhannya itu apa ngoten. Betul sekali. Seperti halnya orang tua terhadap anak. Anaknya. Hmm. Oh, Anak kalau nggak dituntun ya mangane mungkin regetan apa dipangan ya. nggih. Karena nggak ada yang nuntun. Begitu juga dengan hal yang seperti itu. Dia kan buta tentang hal yang seperti itu. Apa yang seharusnya tidak dilakukan, dilakukan. Lah nek ana sing nuntun kan, oh iki apik nggo awakmu, sing iki aja, sing iki apik. Dan setiap manusia itu berbeda-beda dikasihnya nanti. Ya nggih. Wetone sing padha mawon kok enten sing nglakonine beda-beda nggih posone nggih. Karena seorang guru itu juga melihat ya, bukan hanya weton saja, dari nama, dari raut muka digabungkan, oh kamu itu pantasnya begini, ini yang kamu harus lakukan. Kui untungnya di guru. Nggih. Betul. Masih banyak pengen guru guru. Pripun Mas? Pripun niki sampun terjawab. Nambah melih napa? Mbok tanglet Mas. Enten melih niki. Jare ono 17. Nggih niki sek 3 lho wau. Papat mau toh? Tenang, tenang. Tak minum sik ya. Nggih, sebentar. njuk riyen monggo. Monggo Mas, toh ya Mas. Niki sing kaping gangsal Mbah. Hmm. Niku cara untuk memutus karma buruk leluhur. Cara Untuk untuk memutus karma buruk leluhur. Aku orang dongeng sing leluhur sik. Nggih. Aku ngei contone hal yang biasa terjadi di depan mata kita saja. Nggih. Mungkin wis tau tak ungkap ya. Sampan nggawa banyu panas. Terus sampan kesandung nibani ring bocah utawa anake sampean. Padahal bocah mau kuwi ora duwe salah to. Tapi melu kepanasan. Mergo olahe sampean nggawa banyu panas tapi kesandung. Ya. Begitupun tentang leluhur. Untuk menghapus atau untuk memutus karma buruk leluhur. Tak ibaratke karma buruk itu sebuah kotoran ya mungkin ya. Nggih. Sampean yang kena kotoran burung umpama dicuci nganggo banyu. Itu hal yang nampak karena. Tapi karma itu bentuknya itu kan tidak nampak wujud. Ya. Itu bisa diputus dengan budi. Nyucenane nganggo budi pekerti. Berbuat baik. Maka karma itu tidak akan nempel pada diri kita. Oh, Caranya seperti itu. Kui nek menurut Simbah pasti ada cara-cara lain yang lebih ampuh. Tapi Simbah durung tingkat sing asa ampuh kui. tapi ngeten Mbah. Piye to? Non sewu nggih niki. Ora apa-apa, Nduk. Seumpama Heeh. niku nek enten bocah lahir tapi kan tidak tahu apa yang dilakukan orang tuanya atau leluhurnya pada masa lalu. Heeh. Lah tiba-tiba kok sial terus nopo pokok men punya nasib buruk nih mungkin. Nah niku kan tidak tahu menau kok angsal seperti itu ngoten lho. Kok mesake temen. Kok mesake temen ngoten lho. Padahal kan urusannya dhewe-dhewe. Urusane dhewe-dhewe, nggih. Lah kuwi kan mau wis tak ibaratke to. Lakune wong tuwa nggawa sesuatu terus nibani karo cucune atau anake. Kuwi kan mesake banget. Ya toh? Ibarat ngono, tak ibaratke. Ya. Oh, nggih nggih. Tak ibaratnya ngono wae sih, Mbak.
Lah cara menghapus kuwi nganggo budi. Umpama sampai iki hanya sebuah contoh ya. Nggih. Leluhur sampean telah melakukan sesuatu lalu sampean kena karmanya. Nggih. Bagaimana untuk memutus? Berbudilah yang luhur. Maka dia akan dengan sendirinya akan terputus. Oh, ngoten. Lah napa nek saged nggih, Mbah? Ngoten niku. Saged. Ning seumpama yang melakukan kesalahan kok yang menanggung anaknya ngoten kok mboten bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kok seumpamane pun meninggal ngoten lho, pun meninggal kan mboten ngertos nggih nek seumpama masih hidup kan mestine damel kaca benggala nggih. Wah, iki salahku damel saged damel napa niku? Kalau lebih Pak, lebih Bertobat, detailnya nggih. begini ya, lebih detailnya. Leluhur itu kan masih memandang anak cucunya ya. Dia itu akan merasa tersiksa. Oh, Ya, karena ini sebenarnya bukan untuk menyiksa ya, karmanya leluhur tadi. Dia itu lebih tersiksa ketika melihat cucunya kena karma karena perbuatannya, lebih tersiksa dia. Kalau orang yang masih hidup masih bisa berbudi, lalu dia terputus, tapi dia itu masih terus menyesali leluhur itu. nggih malah luwih angel melih niku. Nggak bisa ora anu ya, wis ora Nggih. Di badan Kalau ya. nggih nek pun dijawab ngoten ya pun selesai. Wes, Nggih. kira-kira wis terjawab burung Mas. Lagi niku teling Sekarang- tentang siksaan sing niku nggih pun bedani banget. Sebenarnya lebih tersiksa leluhurnya ya, Nggih, karena betul. melihat anak cucunya, dia tidak mau menolong, tidak mampu, ya, Nggih, tidak mampu. rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal yang ia bawa. Ya, bahwa setelah Jadi meninggal. untuk memutus karma itu, ibarat karma buruk itu adalah energi negatif, harus diimbangi dengan energi positif yang masih ada. Betul sekali. Wes, Nggih. ono maneh? Masih enten melih mboten. Oh niki wajane pun agak kesenggol sedikit niki wau pas napa teng membuka biar manunggal kali Gusti niku pertanyaan selanjutnya sing ke-6 niki. Piye to? Kan menungso niku biasa ngoten sangat berat untuk mengendalikan nafsu. Ya. Kayak Betul sekali. kaosnya kaos Selodoro. Nafsu itu berbagai macam ya. Nah, enten trik khusus mboten niku damel mengendalikan nafsu niku. Segala sesuatunya pasti ada teori ya. Kan nafsu niku tidak bisa dihilangkan toh, Dikendalikan. dikendalikan. Jadi untuk mengendalikan nafsu pasti ada teorinya, ya, ada triknya. Nek kanggo simbah tapi ya, mbukan bisa dienggo kanggo liya-liyane. Nek kanggo simbah, ya, untuk mengendalikan nafsu, contoh, nafsu itu kan berbagai macam ya. Umpama aku pingin mobil umpama, nafsu yang menggebu-gebu toh. Nggih, Bener Pak? nggih. Terus aku durung mampu. Aku memaksakan diri untuk memiliki. Itu kan nafsu dewe toh. Nggih, nggih. Lalu kemudian bertindak yang di luar kemampuan. Akhirnya ya jadi penjahat umpama. Nggih. Ya. Kuwi kan sing naas ya. Lah cara mengendalikan itu ada berbagai macam pastinya. Ada yang melalui puasa, ada yang melalui tirakat-tirakat dan lain-lain sebagainya. Jadi begini, pada dasarnya nafsu itu datang itu melalui gelombang udara. Yang mana gelombang udara itu terserap oleh hidung lalu masuk ke paru-paru, lalu kemudian keluar lagi yang kotor udara yang kotor, yang intinya itu diolah pada tubuh kita. Nah, kita kadang tidak bisa mengolahnya. Karena apa? Kita tidak pernah memperhatikan apa atau gelombang atau udara yang masuk pada diri seseorang. Nenek carane simbah, mungkin wis tau tak utarake karo sampeyan karo nang nganu ya. Kuwi untuk mengendalikan nafsu agar lebih mudah.
kuwi kudu eling karo kelo metu mlebune nafas. Ya kuwi udara sing mok serot, mok toke eling. Minimal nek biyen Simbah tahu ngutarakake minimal 2 menit saja dalam satu hari. Nanti lama-kelamaan kalau sudah terbiasa itu 24 jam non-stop akan sadar bahwa itu adalah nikmat yang tak terhingga. Dan pada akhirnya nafsu-nafsu itu bisa terkendali. Sebentar, Mbak. Nggih. Ini saya kaget dengan penjelasannya. Nggih. Jadi Simbah mengatakan 2 menit aja merasakan menikmati keluar masuknya nafas itu manfaatnya luar biasa. Betul. Apalagi kalau kemudian menjadi sebuah kesadaran utuh. Saya pernah mendapat penjelasan cukup dengan menikmati sadar nafas, semua keajaiban Tuhan bisa didapatkan oleh manusia. Betul apa enggak? Betul sekali. Karena pada sejatinya manusia itu harus selalu sadar. Eling lan waspada itu adalah kesadaran. Eling lan waspada itu kan sebuah kesadaran, gitu. Itu bagi orang-orang tertentu, ya. Lagi akhirnya nek tak ceritake dawa engko pertanyaan-pertanyaan. Mboten apa-apa, mungkin tak korting, Mbah. Nggih, mboten apa-apa lanjut. Sebuah kisah iki. Nggih. Ya. Nggih, mboten ana apa. Wis pertanyaan sing iki engko nang sesi berikutnya wae ya. Pertanyaan mesake sing takok ora takut jawab mengko ya. Intinya dengan kemudian kita sadar nafas secara konstan itu kalau sampai kemudian benar-benar sudah ibaratnya sudah menyatu di dalam diri, barangkali itu yang disebut dengan sholat daim, Mbak. Bahasa sholat daim itu luas sekali, Mas, ya. Bahasa sholat daim itu ya ini kalau saya utarakan bisa lain segmen aja kalau gitu ya. Dan ini nanti akan meruntuhkan ajaran yang saya takutkan, yang saya itu kan itu ya, karena itu di antara ajaran Jawa itu seperti itu. Bahkan pernah saya melihat seseorang kedawan kok iki bae mesake sing pertanyaan-pertanyaan sing ditulis ya. Engko nang sesi liyane. Kalau kita konsisten sadar nafas itu akan bermanfaat untuk kecerdasan dan kesehatan ya, Pak. Betul sekali. Bahkan ketika kita sudah bisa mengendalikan nafsu nafas tadi itu nafsu-nafsu terkendali. Nafas, nafsu dan jati diri itu terbentuk dari nafsu ya. Nafas ya. Lanjut, Mbak. Itu Lanjut nggih. menarik. Enggak dibahas khusus ya, Mbak. Nggih. Kalau saya akhirnya ada sebuah kisah mengko sing takon-takon nggih, niku mesake ya. Liyane Anu, dijawab sing kuwi ora dijawab mesake. Kula mawon satu. Tentang nafsu nggih. Nafsu mutmainah niku, Mbah. Nafsu niku kan nafsu untuk kebaikan. Kenapa harus dikendalikan? Kebaikan intinya begini, segala sesuatunya itu jangan berlebihan. Udah gitu aja. Oh iya. Sholat terus gitu double ya, Mbak. Intinya segala sesuatunya jangan berlebihan. Sederhana saja. Seimbang nggih. Seimbang karena kita sebagai manusia punya kewajiban ojo tinggal wajib, ojo golek wajib terus tinggal wajib. Ya, ininya sederhana aja. Jangan berlebihan. Udah gitu aja sih. Nggih. Mantap jawabannya, Mbak. Nggih, lanjut. Nah, niki ternyata niku sing terakhir lho niki. Wau jane cerita mboten napa-napa, Mbah. Niki pertanyaan Ya main terakhir. ke Jawa kabeh sing. Lah jare ono 17. Pon tak korting 10. Niki nganu. Waduh. Apa? Niki nganu. Pantangan napa mawon sing dilanggar orang Jawa kok alam niku saged meronta. Sing dilanggar
pantangan apa mon sing dilanggar kali orang Jawa sampai membuat alam meronta-ronta kados sing saderenge jenengan dongeng kene kok Mbah. Jadi luar biasa, ajaran Jawa itu luar biasa. Tak kayak contoh ya. Nggih. Sampeyan ngantri arep nang antrian umpama ya. Nggih. Uyel-uyelan. Terus sampean sikile keijek kepidek wong liya. Nggih. Kuwi nek ajaran wong Jawa kuwi ngapunten Mas, niki kaki nganu Nggih. sikilku kepidek. Lah wong kepidek kok njaluk ngapura. Nggih, Ya toh, nggih. kuwi ajaran Jawa di antaranya seperti itu. Padahal kan diidek Nggih. ya, tapi malah njaluk ngapura. Iki wong Jawa di antara ngono. Nah, sekarang ini apalagi yang seperti itu, hal-hal yang sudah dilupakan, bahkan dinistakan, disesat-sesatkan. Itu terutama itu. Kalau tidak mau make, silahkan, tidak masalah. Tapi jangan menistakan. Satu itu. Coba kalau keyakinan orang-orang tertentu dinistakan, apa nggak maju ke meja hijau? Ya. Nggih. Tapi wong Jawa, mergo wong Jawa oleh pituture para leluhur dipitek-pitek ya wis ora apa-apa, disesat-sesatkan dari zaman ratusan tahun, disesat-sesatkan, bahkan dimusrik-musrikan. Ya enggak masalah. Itu sebuah keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kadang seseorang yakin hanya karena ikut-ikutan tok. Tidak yakin dengan sesungguhnya. Nggih. Ngono Mbah. Iya maksudnya? Niku kan ngeten maksudnya napa orang Jawa itu mempunyai peran besar ngoten kok ngantos sampai hilang budaya itu. Kok alam pun ikut meronta ngoten lho. Zaman itu berputar. Yang dulu di tempat ini jaya, pindah di tempat lain, ya. Di tempat lain terpuruk, di tempat lain yang bangkit. Lah ini adat istiadat Jawa itu sudah lama dilumpuhkan oleh orang-orang. Bahkan orang Jawanya sendiri menistakan. Bahkan ya, orang Jawanya sendiri menistakan. Bagaimana adat istiadat Jawa mau terangkat, gitu? Karena orang Jawanya sendiri menistakan, ya orang lain yang ikut menistakan, lebih-lebih ya. Nggih. Maka ayo bangkit. Bukan hanya bangkit Jawanya saja, mudah-mudahan semuanya bisa tersadarkan. Ayo, ojo goleki benere dhewe, goleki salahe dhewe. Sebab yen ngaku awake dhewe iki bener kae bener, dadine salah kabeh. Iki sing arep terjadi sing arep teko. Kabeh ngakoni bener. Keyakinan tok sing padahal keyakinane wae kok isih nganggo jare. Tapi wis kaya Pak bener-bener dhewe. Ayo bangkit. Ora perlu simbah terlalu panjang lebar, mengko malah ora sesuai karo pertanyaan ya. Simbah jawab sesuai pertanyaan wae ngono. Nggih, lah niku masih asem banget mulih lho. Terakhir penutup ya Mbak ya. Nggih. Berarti orang yang beragama itu sekarang kan banyak yang mengedepankan atau menonjolkan agamanya masing-masing, merasa paling benar sendiri. Bisa jadi banyak orang beragama belum tentu bertuhan, Mbak. Ketuhanan yang Maha Esa itu yang dicanangkan atau sebagai dasar negara kita ya. Semua bertuhan tapi tidak berketuhanan. Hanya bertuhan. Karena apa? Tuhan masih di luaran sana, belum menyatu pada diri kita. Coba kalau kita sudah menyatu dengan diri Tuhan, pasti perilakunya ya bener, do bener.
Engko terlalu panjang, terlalu dawa nek tak ungkap bahkan engko akhirnya ya kamban engko Punya dadi Tuhan tapi tidak berketuhanan. punya Tuhan, bahkan Tuhannya pun belum nggak diketahui kok di mana berada. Karena mencarinya keluar tidak ke dalam. Iya, Hmm. cari Tuhan itu jangan keluar di dalam diri kita ini. Ora bakal wong ketemu Tuhane yen ora ngerti awake dhewe. Lah awake dhewe ki endi goleki ngono tok. Nggih. Mbak. Nggih, niki sarujuk. Mantap ya, Training Mbak. Mas. Nggih mantep banget. Ya, Oke. kaya ngono kayane tapi ya mbukan salah ya di ngapura. Ini kan pengertiannya Simbah yang semono, bukan berarti yang lain itu salah ya. Ini kan hanya pandangan Simbah saja ya. Nggih. Nah niki ternyata kula korting 10. Terus empun selesai pertanyaannya Mbah. Ya muga-muga Nggih. jawaban Simbah bisa bermanfaat kanggo Simbah ya, juga bermanfaat kanggo sampean, kanggo Sedanten. sedanten ya kabeh sapa wae.